banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada pula peristiwa yang dialami oleh sebuah negara. Nah, negara kita, negara Indonesia, juga memiliki banyak peristiwa sejarah di masa lampau. Apa saja peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami oleh bangsa kita? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Hari ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, agar kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Anak-anak, jangan lupa sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di hari ini kita akan memasuki tema baru, yaitu kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, peristiwa itu dibagi menjadi dua macam, yaitu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat hati kita gembira, dan ada juga peristiwa yang menyedihkan. Nah, contoh peristiwa-peristiwa yang menyenangkan apa saja? Coba anak-anak ingat-ingat kembali ya, selama hidupmu ini peristiwa apa saja yang membuat hatimu senang? Ya, contohnya menang lomba. Nah, kemudian apa lagi? Merayakan ulang tahun. Kemudian ada tamasya ke kebun binatang. Sedangkan contoh peristiwa yang tidak menyenangkan apa saja? Iya, ada sakit, kemudian ada jatuh dari sepeda, dan juga rumahnya kebanjiran atau kita tertimpa suatu musibah. Anak-anak, setiap bangsa di dunia ini pasti memiliki sejarahnya sendiri. Tak terkecuali dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Setiap peristiwa sejarah yang kita alami kadang menimbulkan kegembiraan, namun kadang juga menimbulkan kesengsaraan. Namun, meskipun begitu, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan kita. Anak-anak, coba sekarang kalian buka buku paket tema 7 halaman 2 ya. Baik, Bu Eka tunggu dulu, dibuka buku paketnya halaman 2. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar cengkeh ya. Cengkeh itu adalah salah satu rempah-rempah yang sangat berguna di Indonesia. Nah, ini adalah cengkeh yang masih segar, yang barusan dipanen. Kemudian apabila cengkeh itu sudah dikeringkan, maka warnanya akan berwarna kecoklatan. Nah, anak-anak, cengkeh ini menjadi salah satu alasan Indonesia mengalami peristiwa sejarah yang menyengsarakan. Kenapa ya? Anak-anak, rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha menguasai perdagangannya. Kenapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Nah, anak-anak, hal ini dikarenakan karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat mahal atau sangat tinggi. Pertanyaan yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga dari rempah-rempah nilainya sangat menjulang tinggi, semahal emas anak-anak. Jadi harga rempah-rempah pada waktu itu sama dengan harga emas. Nah, masyarakat Eropa ini sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan juga bumbu masak. Kemudian kita ke pertanyaan yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia? Apakah anak-anak sudah bisa menerkanya?
Iya, hal ini dikarenakan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Nah, sedangkan terjadi permusuhan antara bangsa Turki dan bangsa Eropa sehingga pasokan rempah-rempah jadi tersendat. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan-penjelajahan samudra, dengan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya akan rempah-rempah. Anak-anak, cengkeh ini memiliki banyak manfaat. Contohnya, sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Nah, cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa atau sarana sesembahan. Selain itu, minyak cengkeh juga digunakan sebagai aromaterapi dan juga obat sakit gigi. Anak-anak, pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Anak-anak, bangsa kita mengalami penjajahan untuk kurun waktu yang lama sekali. Nah, selama masa penjajahan itu, bangsa kita mengalami penderitaan akibat dari penindasan-penindasan yang dilakukan oleh para penjajah. Nah, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa ini mula-mulanya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Yuk kita simak bacaannya bersama-sama. Anak-anak, mari kita menyimak bersama-sama bacaan pada halaman 4 ya. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa-bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Anak-anak, ada beberapa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Faktor yang pertama yaitu adanya keinginan untuk mencari kekayaan, atau istilahnya adalah gold. Gold ini berasal dari bahasa Inggris. Jika di dalam bahasa Indonesia artinya adalah emas. Nah, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Nah, sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Nah, mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan juga bumbu masak. Faktor yang kedua adalah adanya keinginan untuk menyebarkan agama atau istilahnya adalah gospel. Nah, selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor yang berikutnya adalah adanya keinginan untuk mencari kejayaan atau glory. Nah, di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya, yang glory. Nah, dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Nah, contohnya seperti berikut ini. Yang pertama adalah dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra. Kemudian, perkembangan yang selanjutnya adalah ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Nah, senjata ini dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Kemudian, perkembangan iptek yang selanjutnya adalah ditemukannya kompas. Nah, kompas ini digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Nah, untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bisa bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Anak-anak, coba sekarang kita buka halaman 6 ya. Kita menjawab pertanyaannya dengan bersama-sama. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang dimaksud dengan bangsa barat itu? Siapa anak-anak? Iya, tentu saja adalah bangsa-bangsa Eropa. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa faktor-faktor yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjelajahan di Indonesia? Baik, jawabannya apa anak-anak? Iya, ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Kita ke pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga, kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Ya, pada tahun 1511 dimulai oleh bangsa Portugis. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, di mana bangsa-bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Iya, di daerah Tidore dan juga Maluku. Kita ke pertanyaan yang kelima. Mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudra? Iya, apa jawabannya anak-anak? Iya, ada 4 alasan ya, ada 4 faktor yang sudah Boyka jelaskan tadi. Yang pertama adalah mencari kekayaan atau gold. Kemudian yang kedua, menyebarkan agama atau gospel. Kemudian yang ketiga adalah mencari kejayaan atau glory. Dan yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang biasa disingkat dengan iptek. Kemudian kita ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Iya, tentu saja jawabannya adalah sangat menderita, sangat sengsara ya anak-anak. Anak-anak, sekarang coba kalian buka buku paketnya halaman 7 ya. Nah, berdasarkan teks narasi sejarah yang sudah kita pelajari bersama tadi, mari sekarang kita buat ulasan teksnya. Nah, format penulisannya sama persis dengan di buku paket halaman 7. Nah, kita mulai dari judulnya. Nah, judul teks narasi sejarah yang sudah kita pelajari tadi adalah peristiwa kedatangan bangsa barat. Kemudian, bagian mana yang paling menarik menurut kalian? Ya, contoh pengisiannya seperti ini. Bagian yang paling menarik adalah yang pertama, harga rempah-rempah sangat mahal, semahal harga emas. Yang kedua adalah bangsa Eropa yang datang pertama kali adalah bangsa Portugis atau Portugal. Kemudian, informasi penting apa yang kalian dapatkan setelah membaca teks tersebut? Iya, di sini Bu Eka menuliskannya faktor penjelajahan dan faktor penjajahan bangsa barat, yaitu ada 4 atau disebut dengan 3G ya. Yang pertama adalah mencari kekayaan atau gold, kemudian menyebarkan agama atau gospel, kemudian yang ketiga mencari kekayaan atau glory, dan yang keempat adanya iptek atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pendapatmu bagaimana tentang bacaan tersebut atau tentang teks tersebut? Tentu saja teks tersebut bagus dan juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia. Yang berikutnya, apakah kamu menyarankan teks sejarah ini untuk dibaca oleh orang lain? Ya, tentu saja saya sangat menyarankan teks ini ya, karena ini berisi pengetahuan yang bermanfaat tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Anak-anak, sekarang coba kalian buka halaman 8 ya.
kita isi bersama-sama tentang kedatangan bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan juga Belanda di Indonesia. Baik anak-anak, kita mulai dari bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis ini pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511. Nah, tempat atau daerah pertama kali mendarat adalah di pantai utara Sumatera dan di daerah Malaka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah dan juga menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Kemudian peristiwa-peristiwa penting apa yang terjadi? Yang pertama adalah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, kemudian yang kedua membangun benteng di Ternate. Kemudian apa reaksi masyarakat Indonesia? Yang pertama awalnya yaitu diterima dengan baik kedatangan bangsa Portugis ini dan juga mendukung Sultan Ternate. Namun tetapi pada akhirnya terjadi perlawanan juga terhadap Portugis yang bertindak secara sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia yaitu pada tahun 1521. Tempat daerah mendaratnya yaitu di Pantai Tidore, Maluku. Kemudian tujuannya adalah untuk menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Peristiwa-peristiwa penting apa yang terjadi? Yaitu meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan juga Morotai. Kemudian bagaimana reaksi masyarakat Indonesia? Awalnya kedatangan mereka diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat karena bangsa Spanyol juga bertindak sewenang-wenang. Yang berikutnya adalah bangsa Belanda. Nah, Belanda ini pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596. Nah, tempat daerah mendaratnya yaitu di Pelabuhan Banten. Tujuan bangsa Belanda datang ke Indonesia yaitu mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi? Yang pertama adalah pembentukan VOC dan pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, Belanda ini menjajah Indonesia paling lama ya anak-anak. Kemudian reaksi masyarakat bagaimana? Sama seperti bangsa-bangsa sebelumnya yaitu Portugis dan Spanyol. Awalnya mereka disambut dengan baik, namun pada akhirnya juga mendapatkan perlawanan dari rakyat karena mereka bertindak sewenang-wenang. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian buka halaman berikutnya ya. Di situ ada semboyan 3G. Nah, apa saja itu semboyan 3G? Sudah berulang-ulang Bu Eka jelaskan di awal tadi. Silakan anak-anak mengisinya sendiri ya. Sekarang kita bahas teks yang ada di bawahnya. Nah, apakah kalian setuju dengan semboyan 3G tersebut? Kalau kalian setuju, silakan tuliskan apa alasan kalian. Jika kalian tidak setuju, silakan juga tuliskan. Kalau di sini Bu Eka sangat tidak setuju dengan semboyan 3G tersebut. Kenapa? Karena akibat adanya semboyan 3G tersebut, rakyat Indonesia menjadi menderita. Nah, menderitanya bagaimana? Yang pertama, kekayaan yang ada di Indonesia dikuras habis-habisan oleh bangsa Eropa tanpa peduli atas akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Yang kedua, dengan adanya pemaksaan terhadap agama tertentu kepada rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, rakyat Indonesia menjadi tertindas, menjadi budak di negerinya sendiri, dan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia menjadi tidak terbatas dan juga tidak terkendali, dan juga merusak hak asasi rakyat pribumi atau rakyat Indonesia. Anak-anak, cengkeh merupakan salah satu rempah-rempah yang banyak sekali manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi, sehingga sampai saat ini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Nah, untuk dapat mengambil manfaat dari cengkeh ini, setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di bawah terik sinar matahari. Nah, selama penjemuran tersebut terjadi perubahan warna pada cengkeh yang semula berwarna kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Nah, gambarnya bisa kalian amati pada gambar berikut ini ya anak-anak. Awalnya cengkehnya berwarna hijau dan warna kuning kemerah-merahan, sekarang berubah menjadi warna hitam ke coklat ke hitam-hitaman.
Anak-anak, pada proses pengeringan cengkeh terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor. Nah, kalornya berasal dari sinar matahari. Namun sebelumnya, apakah anak-anak sudah mengetahui apa saja wujud benda yang ada di sekitar kita? Iya, wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita ada 3 macam ya anak-anak. Dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Bagaimana ciri-ciri dan sifat-sifat dari benda-benda tersebut? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, kita bisa mengelompokkan benda-benda yang berada di sekitar kita dengan cara mengetahui sifat-sifat dari benda-benda tersebut. Anak-anak, ciri-ciri benda padat yang pertama yaitu memiliki bentuk dan volume yang tetap serta bentuknya tidak mengikuti wadahnya. Bagaimana Bu maksudnya? Coba sekarang kalian pegang pensil kalian. Nah, ketika kalian pegang, bentuknya masih pensil ya. Nah, sekarang coba pensil yang kalian pegang, kalian letakkan di atas lantai. Apakah bentuknya masih tetap sama? Iya, tetap sama. Itulah yang dinamakan dengan benda padat. Bentuknya tidak berubah-ubah meskipun bendanya dipindah-pindahkan ke sembarang tempat. Kemudian ciri yang kedua adalah zat penyusunnya sangat padat. Kemudian ciri yang ketiga, gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Nah, apa saja contoh benda-benda padat itu? Yang pertama adalah pensil, penggaris, penghapus, dan juga kerikil. Tentu saja benda padat yang ada di sekitarmu sangat banyak sekali ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri dari benda cair. Nah, ciri yang pertama adalah memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Coba kalian amati ketika kalian mengisi air di dalam botol, maka bentuk airnya akan menyerupai botol. Kemudian jika anak-anak menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk airnya juga akan menyerupai gelas. Kemudian ciri yang kedua adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ini dari aliran sungai ya anak-anak. Nah, air ini akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian ciri yang berikutnya adalah menekan ke segala arah. Ciri yang keempat adalah dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, kemampuan air dapat meresap melalui celah-celah kecil ini dinamakan dengan kapilaritas ya anak-anak. Nah, apa saja contoh benda cair yang ada di sekitarmu? Yang pertama adalah air, kemudian sirup, kemudian susu, dan juga minyak. Sekarang kita ke ciri-ciri benda gas. Nah, benda gas ini, ciri yang pertama adalah memiliki bentuk yang tidak tetap, kemudian mengisi seluruh ruang yang ditempati. Ciri yang berikutnya, menekan ke segala arah. Ciri yang keempat, bentuknya sesuai wadah. Nah, ini misalnya kalian ketika meniup balon, nah maka udara yang terbentuk akan menyerupai balonnya ya anak-anak, bentuk balonnya. Kemudian zat penyusunnya sangat berjauhan. Apa saja contoh benda gas yang ada di sekitar kita? Contohnya adalah oksigen. Oksigen ini diperlukan manusia dan juga makhluk hidup untuk bernafas. Kemudian uap air, aroma masakan, dan juga pewangi, di mana benda-benda tersebut dapat kita rasakan baunya, dapat kita rasakan aromanya, tetapi tidak dapat kita pegang. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama kita sudah belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia ketika zaman penjajahan, di mana peristiwa pertama kali bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Dan yang kedua, kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri dan sifat-sifat wujud benda yang ada di sekitar kita. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.